Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan semua, teman-teman sejawat fisioterapi, mahasiswa fisioterapi, dan seluruh peserta. Senang sekali saya Hani berkesempatan menjadi moderator dalam acara Sunday Movement yang ke-18 oleh mediavisio.id. Baik, bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa cek Instagram kita di mediavisio.id karena donasi akan diperpanjang pada tanggal 30 April 2021. Dan tentunya nih teman-teman semua, kita akan mengadakan giveaway nanti pada pukul 4 sore ini oleh tim mediavisio.id ya teman-teman. Jadi stay tune aja di YouTube kita mediavisio.id. Oke, pada kesempatan hari ini kita di talkshow pada hari ini kita mendengarkan beberapa materi tentunya oleh speaker kita yang hebat banget nih, dua speaker kita yang cantik banget pada hari ini. Tentunya akan membawakan tema yang spesial ya teman-teman semua pada hari ini yaitu fisioterapi selama dan pasca kehamilan. Baik, tentunya sebelumnya saya akan memperkenalkan kedua pembicara kita. Yang pertama yaitu Kak Kartika Kanastari Sugeng Wibowo, edukasi yaitu di Universitas Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2014, kemudian Universitas Esa Unggul pada tahun 2014 sampai dengan 2016, kemudian Postgraduate School Universitas Shahid Jakarta sebagai Master in Business Communication pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Kemudian di sini banyak banget ya teman-teman semua pengalaman oleh Kak Kartika sebagai Miss Jakarta Fair, kemudian fisioterapi seminar for cervical problem and treatment, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Tentunya pengalaman beliau udah nggak usah diragukan lagi. Baik, kemudian kita yang satunya nih, yang nggak kalah cantik juga nih, Kak Olivia Dian Wahyono, yaitu spesialisasinya yaitu manual terapi, kemudian physio, musculoskeletal injury sport rehab, kemudian golf physio juga, dan post operative care, kemudian women health, kemudian case pain management, dan tentunya banyak banget ya teman-teman pengalaman beliau. Beliau ini lulusan yaitu Sarjana Sains Terapan D4, Profesi Fisioterapi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Kemudian melanjutkan lagi ya teman-teman, pada tahun 2021 ini beliau mengikuti webinar internasional Chick Health Physiotherapy Sport, dan tentunya masih banyak banget ya teman-teman. Gila sih, ini pengalaman yang luar biasa sekali. Kedua narasumber kita pada hari ini tentunya membahas tentang fisioterapi pra dan post kehamilan. Oke, langsung saja nih teman-teman, kita sambut kedua pembicara kita, itu halo Kak Opi dan Kak Kartika. Apa kabar Kak? Hai, apa kabar? Halo. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Baik Kak? Baik, alhamdulillah. Puasa nggak? Puasa dong Kak, puasa. Sekarang Kakak lagi ada di mana nih Kak? Kita lagi di Kemang sekarang. Oke, di Kemang ya. Oke. Iya. Mungkin langsung. Iya, nanti mau main deh Kak ke Kemang juga, nanti mau lihat Visio Babes gitu ya. Boleh dong. Boleh, yuk. Baik, langsung saja ya teman-teman. Mungkin udah nggak sabar nih teman-teman menunggu pembicara kedua kita yang cantik banget hari ini. Baik, langsung saja Kak Opi dan Kak Kartika dipersilahkan. Oke, aku share screen ya. Oke. Nah, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kita udah kayak agensi Visio Babes dengan saya Opi dan juga dengan teman baik saya Kartika. Nah, hari ini kita akan sharing nih tentang fisioterapi pada women health. Dalam kasus ini adalah prenatal dan postnatal. Jadi nanti sesi ini kita akan bagi dua, karena kalau kita pasti berantem rebutan siapa yang mau ngomong dulu. Jadi
Karena kan selama ini kita pasti udah banyak ya tahu fisioterapi tentang sports, fisioterapi tentang pediatrics, tentang stroke, tapi memang nggak banyak yang kita berkecimpung di dunia fisioterapi pada kesehatan wanita dalam hal ini pada ibu hamil. Karena pastinya banyak banget sebenarnya pasien-pasien mengeluh nyeri ketika hamil dan pasti semua orang pada bilang ya udah biasa aja namanya juga lagi hamil gitu Betul, selalu iya kayak kan gitu. padahal sebenarnya enggak, kita fisioterapi memiliki peran sangat penting untuk membantu mengurangi nyeri Betul. pada kehamilan. Iya. Nah, penasaran? Harus penasaran. Ini tadi kita sahurnya suat banget hari ini. Jadi kita mulai ya. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih dulu sama Media Visio karena sudah memberikan kesempatan sama kita Visio Babes untuk kita bisa berbagi ilmu bareng. Hari ini kita akan diskusi di Sunday Movement. Betul, Sunday Movement. Oke ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang fisioterapi pada prenatal. Saya akan mulai terlebih dahulu, jadi saya akan banyak membahas tentang apa sih sebenarnya musculoskeletal pain atau nyeri yang dialami ketika sedang hamil. Kita belum hamil, ketika pada kasus kehamilan. Ya, jadi ternyata 2/3 dari ibu hamil itu selalu mengalami nyeri pada punggung bawah. 1/5-nya mengalami nyeri pada sekitar pelvic. Pelvic itu di daerah sekitar panggul, tuh. Dan ternyata nyerinya ini terjadi kebanyakan di trimester ketiga atau trimester terakhir. Kenapa? Ada beberapa literatur, tapi memang untuk musculoskeletal pain ini penyebabnya ketika kehamilan itu masih sangat sedikit banget nih jurnal-jurnalnya. Jadi saya mengajak teman-teman fisioterapi lainnya, yuk cobain bikin penelitian gitu ya, yang gimana caranya kita bisa makin banyak lagi ilmu terhadap khususnya kasus kehamilan. Nah, ternyata penyebab nyeri itu banyak banget nih. Salah satunya berhubungan dengan releasing hormon. Jadi ketika hamil terdapat hormon-hormon yang akan rilis kan karena untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, di situ menyebabkan joint laxity atau sendinya itu meregang karena mempersiapkan saat hamil. Nanti lahirannya itu kan persalinan sehingga menyebabkan nyeri yang ada di dalam sendi-sendi. Terus juga penyebab berikutnya karena uterusnya membesar seiring dengan baby yang semakin membesar gitu kan, bayi semakin gede, perutnya makin gede, uterus itu makin expand atau makin membesar, itu menyebabkan perubahan dari center of gravity. Jadi perhatikan deh teman-teman, kalau ibu hamil itu kan pasti posturnya twing maju ke depan gitu ya dengan punggung, iya lordotik namanya, punggung yang cekung banget, itu menyebabkan tekanannya berlebihan di area punggung bawah sehingga menyebabkan nyeri. Kemudian terjadi juga penyebabnya karena spinal pain. Itu yang disorder yang paling sering karena jadinya kayak ngerasanya punggung-punggung, spine-nya itu pegel-pegel gitu karena ya tadi stres dari mechanical yang terjadi karena perubahan dari center of gravity. Nah, yang paling sering lagi yang lainnya adalah tentang lower dan upper extremity pain. Jadi nggak cuma nyeri di area punggung aja, beberapa kasus reported gitu ya, banyak sekali nyeri di sini nih. Di pergelangan tangan ya, daerah pergelangan tangan seiring dengan trimester ketiga biasanya. Kenapa? Karena juga related dengan hormon yang bertambah, lalu terjadi penumpukan cairan sehingga menekan di area saraf yang ada di bawah pergelangan tangan di daerah carpal tunnel, jadi sehingga menyebabkan carpal tunnel syndrome. Begitu. Oke, so far so good ya. Oke, Hani, kamu harus belajar ini ya, mempersiapkan nanti kehamilanmu. Berdiri, ketawa nih. Oke, nah gejala-gejalanya apa? Karena kan kita harus membedakan ya, sebagai fisioterapi kita dibekali oleh ilmu untuk melakukan assessment. Kita mesti tahu nih dari simptom yang disebutkan oleh pasien, gejala yang pasien sebutkan, itu tuh kira-kira mengarahnya kemana gitu kan. Nah, untuk experiencing dengan low back pain, pastinya karena low back pain ya pasti mengeluh nyerinya di daerah belakang.
Kalau pelvic pain atau dengan pubic symphysis joint biasanya mengeluh nyerinya di depan. Jadi kalau yang saya pengalaman saya di klinik gitu ya, karena saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Klinik Kemang, itu biasanya pasien mengeluh, kenapa ya kalau saya jalan itu di daerah depan ini sampai sakit gitu. Kadang kencing juga sakit, terus naik turun tangga sakit. Nah itu biasanya related dengan pubic symphysis joint, itu juga perlu nanti dicek. Nah untuk gejala-gejala yang terjadi selama kehamilan ini biasanya juga penyebabnya banyak banget. Bahkan simptomnya muncul ketika ibu hamil melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya, yaitu dengan bungkuk ke depan, berjalan, duduk lama, berguling, itu kan pasti heboh banget ya, apalagi udah trimester terakhir, seiring membesar mau berguling udah ibarat kayak mau sumo sob. Iya. Jadi itu usahanya besar, gede banget. Iya, effortnya bener gede banget. Apalagi dengan posisi ketika mau keluar dari mobil atau masuk mobil, itu yang kita kan harus sedikit bungkuk ya, itu yang menyebabkan penekanan daerah pubic atau pelvic yang menyebabkan nyeri. Oke, nah ini berikutnya beberapa musculoskeletal disorder yang sering dialami ketika kehamilan. Coba ya saya play dulu deh supaya lebih jelas. Oke, jadi ternyata seperti tadi saya cerita, nggak cuma hanya daerah nyeri punggung bawah aja yang sakit, tapi ternyata dari atas, pundak, lutut, kaki itu semuanya sakit. Semuanya ternyata sakit. Nah, dimulai dengan perubahan postur dari area leher, yaitu dengan biasanya gitu kayak rada suka maju ke depan gitu, forward head, itu menyebabkan apa? Tekanan berlebihan di daerah leher sehingga menyebabkan lehernya nyeri. Terus nanti diikuti juga dengan perubahan dari pelvic, karena ingat, karena tadi perubahan dari center of gravity, adanya kurva lordotik yang terlalu besar sehingga pelvicnya biasanya rotated ke arah depan atau ke arah anterior tilt. Itu yang menyebabkan penekanannya sangat besar sekali di area punggung sehingga menyebabkan nyeri punggung bawah. Kadang juga banyak pasien yang mengeluh nyeri punggung bawahnya itu sampai kesemutan ke kaki, itu dinamakan dengan sciatica pain. Jadi banyak banget ya ternyata nyeri-nyeri yang dialami oleh ibu hamil. Nah, kemudian juga terjadi nyeri sampai ke kaki, karena kan ingat ya, dengan perubahan center of gravity, pelvic tilt menyebabkan tekanannya dari atas ke bawah itu tidak transfer dengan sempurna, sehingga langsung menuju ke kaki loh. Jadi ternyata fisioterapi itu kita luas banget, kita nggak cuma lihat nyeri punggung related sama back pain, pelvic pain, tapi juga kita mesti cek juga dari kaki, flat nggak tuh kakinya, hiperekstensi nggak lututnya, itu juga bisa menyebabkan beberapa kasus lagi. Dan tapi yang perlu saya kasih tahu di sini, tidak semua ibu hamil juga mengeluh nyeri. Betul. Dan nyeri itu bisa kita selesaikan dengan fisioterapi, ya kan? Pasti dong. Oke, iya gitu. Jadi kita jangan kasih pasien hal-hal yang menakutkan ya dengan wah nyerinya itu dari atas ke bawah semuanya sakit. Enggak. Hey, you come to the right place, you are on the right hand. Nanti kita fisioterapi bisa membantu kok dalam mengurangi nyeri dalam kondisi kehamilan. Oke. Nah, salah satu nyeri atau kondisi yang sering dialami ibu hamil adalah tentang nyeri di area pelvic atau kita sebutnya dengan pelvic girdle pain. Nah, ini terjadi kenapa? Seperti tadi dengan banyaknya kondisi-kondisi yang terjadi seperti hormonal, karena tadi dengan banyaknya hormon yang keluar menyebabkan laxity di area sendi sehingga sendinya itu lebih mudah menerima tekanan, jadi itu menyebabkan nyeri. Lalu juga ada perubahan dari biomekanikal dengan uterus yang semakin membesar, lalu menyebabkan tekanan berlebihan di area punggung bawah dan pelvic, sehingga menyebabkan uterus itu ternyata maju ke depan, teman-teman. Nah, dengan uterus yang maju ke depan, itu menyebabkan lumbar lordosis, itu menyebabkan nyeri yang berlebihan di daerah punggung bawah. Nah, ada beberapa tesnya nih sebenarnya ya untuk kita lakukan sebagai fisioterapi. Kita nggak bisa praktek di sini karena saya nggak mungkin nyuruh ketika teman saya tengkurap-tengkurap, saya tekan-tekan, ya, dan nanti dia langsung buka puasa. Batal. Jadi saya jelaskan sedikit ya tentang tes-tesnya untuk SIJ atau sacroiliac joint test. Nah, tesnya gimana? Ibu atau pasien terlentang, lalu area yang dites kita tekuk lututnya, fleksi lutut, lalu kita bawa ke arah abduksi sedikit,
Kita taruh tangannya di sakrum, lalu kita berikan tekanan langsung dari lutut ke arah sakrum. Nah, itu kita rasakan posterior shear-nya nyeri atau enggak, di arah belakang nyeri atau enggak. Kalau nyeri positif berarti kemungkinan pelvic girdle pain. Kemudian kita juga bisa melakukan Faber test. Jadi Faber test itu nanti tujuannya untuk ngecek stretching di area sisi yang ditekuk ya, jadi jangan kebalik. Yaitu nanti kita fleksikan lutut, ABD, lalu eksorotasi dari hip untuk tahu ada nyeri atau tidak. Nah, yang terakhir untuk di hip, tesnya dengan Trendelenburg, tapi ini memang harus dimodifikasi. Jadi dicoba dulu ke pasien, karena dengan tadi ingat ini biasanya kejadiannya pelvic girdle pain ini di trimester ketiga ya. Jadi ibu hamil pasti udah perutnya makin gede, keseimbangannya nggak bagus, jadi perlu diperhatikan juga dan melakukan tes ini. Nah, kita sampai kepada apa yang bisa kita lakukan untuk membantu para ibu hamil ini gitu kan ya. Nah, banyak banget pertanyaan tahu kalau datang ke fisioterapi gitu ya. Emang fisioterapi aman untuk ibu hamil gitu kan ya? Oh iya. Jangan-jangan nanti gue lahiran lagi di sini. Ya enggak dong. Kita justru memberikan penanganan yang tepat buat betul. Jadi tenang aja. Jadi fisioterapi nanti teknik yang dilakukan sangat soft gitu ya, sangat pelan, dan kita harus low banget intensity of pain-nya. Jadi skala nyerinya harus ringan banget karena kita tujuannya tidak melakukan mobilisasi yang berlebihan. Karena ingat tadi seperti saya cerita, dengan pengaruh hormon di trimester ketiga, joint laxity itu ada atau elastisitas joint itu bertambah. Jadi jangan sampai kita melakukan mobilisasinya semangat gitu. Jangan berlebihan. Iya, pokoknya. Pindah nanti Bu ya, pindah depan ke belakang. Betul. Posisinya lain lagi, bahaya nanti. Iya, makanya. Jadi teknik yang dipakai itu apa? Kita bisa lakukan soft tissue mobilizations di area pelvic untuk ke anterior, posterior, anterior, posterior. Nanti kita posisikan pasien posisinya miring ya, dengan di daerah paha tengah di support guling atau bantal gitu. Jadi ibu hamil nggak maju ke depan, lalu dimobilisasi di area pelvic anterior, posterior. Lalu kita bisa lakukan juga myofascial release. Terus MNT juga bisa, kita juga bisa untuk melakukan assisted range of movement. Saya paling senang nih ngelakuin ini tuh di area pelvic, karena biasanya karena kita posisi ibu hamil itu kan lordotik banget ya, dia udah biasa lordotik, biasanya arah sebaliknya tuh suka kaku. Arah sebaliknya lordotik kiposis ya. Yang posterior tiltnya itu suka rada kaku. Nah, itu kita juga harus latih karena nanti untuk membantu proses lahiran tuh harus perlu banget kan yang namanya anterior sama posterior rotasi dari pelvic. Kita juga bisa lakukan massage terapi. Massage-nya di mana aja? Kita bisa lakukan di area erector spine, quadratus lumborum, piriformis, ITB, hamstring, soft aja. Ya, dan juga ini ada beberapa exercise yang kita bisa lakukan. Oke, exercise yang bisa dilakukan di sini untuk pelvic girdle pain adalah seperti ini contohnya. Nah, yang pertama ini adalah latihan untuk cat and camel, tujuannya untuk mobilisasi di area pelvic dan dilakukan gentle ya. Jadi intinya semua gerakan ini aman dilakukan oleh ibu hamil. Nggak perlu ibu hamil yang sport performance, yang nggak pernah olahraga pun juga masih aman untuk ngelakuin latihan ini. Kemudian latihan yang berikutnya adalah latihan menghimpit bantal saat hamil. Tujuannya apa? Satu untuk latihan core, pelvic floor, yang kedua untuk penguatan otot aduktor. Karena biasanya otot aduktor kan kita lemah ya, jarang banget kita untuk ngelatih ini. Apabila nggak dilatih nanti juga pasti rada bermasalah nih waktu nanti kelahiran, apalagi ingin melahirkan secara normal, kita perlu banget kekuatan otot paha yang kuat. Kemudian latihan fleksi hip untuk tadi saya cerita assisted arm mobilization juga bisa dilakukan. Kemudian latihan untuk penguatan otot abduktor di samping, yaitu nanti tiduran tengkurap gitu, terus pelan-pelan untuk kontrol pelviknya keluar, jadi jatuhkan keluar gitu hipnya, nanti taruh ke tengah lagi, jatuhkan keluar, taruh tengah lagi. Lalu ini untuk otot dan sendi di area upper back, karena kita pasti fokusnya ke lower back ya, padahal ternyata upper back itu juga sangat penting nih untuk dilatih. Jadi jangan lupa untuk resepin latihan ini. Nah, yang terakhir favorit saya adalah clamps. Serius, ini aku paling suka banget karena
Keren. Iya, karena latihan ini tuh addressing beberapa otot sekaligus. Ya, kita bisa latihan untuk ITB, gluteus medius, dan juga otot core juga kita bisa latih di sini. Repetisinya berapa? Saran saya disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau atlet performance seperti ibu satu ini, mungkin saya suruh 10 repetisi 10 kali sehari. Ngegas. Iya, jadi langsung digas gitu. Tapi kalau yang nggak pernah latihan, ya coba kita repetisinya 3 dulu deh. Satu setnya ulangi 2 kali ya. Pokoknya yang penting movementnya itu benar. Begitu. Mana tadi? Kok nggak ada? Mana slide-nya? Slide-nya kemana? Dia nge-hang ternyata. Oh, dia. Oke. Oh enggak. Mana tadi slide-nya? Oh, itu. Oke. Nah, kita juga bisa memberikan tips yang bisa dibawa ke rumah gitu ya. Kita bisa memberikan support, alat-alat bantu untuk moms bisa membeli diri sendiri dan juga bisa untuk membantu mengurangi nyeri punggung. Jadi saya bisa menyarankan untuk membeli maternity belt. Tujuannya apa? Seperti kalau kita nyeri pinggang, kita suka kasih info ke pasien pakainya korset ya gitu kan ya untuk support di punggung. Nah ini sama bisa menggunakan maternity belt. Apa mereknya? Karena kita nggak di endorse ya kita nggak bisa kasih tahu. Silakan cari sendiri, di browsing sendiri. Nah berikutnya adalah saatnya Miss Kartika untuk menjelaskan. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang prenatal. Jadi setelah sebelum kelahiran itu apa aja yang bisa kita lakukan sebagai fisioterapi. Nah setelah ini silakan, mic is on yours untuk menjelaskan apa yang dilakukan setelah lahiran. Silakan. Well, hello semuanya, selamat sore. Saya Kartika Sugeng Wibowo, bagian dari Physio Babes, partner baiknya Kak Opi. Mungkin wajah aku tidak se-familiar dan famous Kak Opi selama ini karena baru muncul. Lately baru jadi speaker. Jadi aku mau sharing ke teman-teman mengenai the role of women health physiotherapy di postpartum atau postnatal. Ini ke bawah. Oke, jadi untuk postpartum atau postnatal ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh ibu yang setelah melahirkan. Apa saja nih peran fisioterapi? Fisioterapi itu bukan hanya pada saat nyeri aja baru datang, sama yang tadi udah dikasih tahu sama Kak Opi. Prenatal dan postnatal, fisioterapi sangat berperan penting karena satu, tadi kan adanya perubahan secara postural ya, secara hormonal pada wanita hamil, kemudian semua kembali mengadjust di dalam tubuh kita gitu kan, dari estrogen, progesteron dan semuanya. Dan itu memberikan adaptasi baru nih dari secara posturnya gimana, kemudian ada isu baru yang muncul ketika wanita sedang hamil. Dan perlu diketahui juga ada penelitian yang menyebutkan bahwa pada saat mengalami kehamilan, otot abdomen atau di perut itu meregang atau membesar sebanyak 2 kali daripada yang normal. Nah ini hebat banget nih perempuan. Kemudian serius segitu banyak ya? 2, makanya kita tuh very fleksibel. Kemudian adanya kelemahan otot dasar panggul yang itu utama banget dialamin oleh wanita-wanita yang setelah menjalani proses persalinan gitu ya. Aku ngambil ini dari Canadian Physiotherapy Association di 2005 dan harus diketahui 3 poin dari fisioterapi pada kesehatan wanita. Yang pertama adalah pemulihan gerak dan fungsi pasca melahirkan. Jadi kayak mengembalikan kembali nih yang udah sakit-sakit pada saat hamil, walaupun nggak semua ibu-ibu ya mengalami sakit dan nyeri pada saat hamil, itu tuh tetap harus mengatasi problem-problemnya juga. Fisioterapi memberikan edukasi, sosialisasi kepada wanita yang setelah mengalami proses persalinan, baik itu normal ataupun sesar, diedukasi supaya bisa kembali beraktivitas seperti semula, supaya mengembalikan mereka yang tadinya aktif banget olahraga, bisa berolahraga kembali gitu. Intinya adalah meningkatkan kualitas hidup pada segmen kesehatan wanita setelah melahirkan. Oke, then aku mau ini gimana nih slide-nya? Maaf ya agak ngehek sedikit, sorry ya. Begini Beb, maaf. Oke, aku mau sharing juga. Banget Iya, gimana deh.
Jadi teman-teman, aku mau sharing juga ternyata WHO itu sudah melakukan survei pada tahun 2006 sampai dengan 2007 yang sudah didapatkan adalah 8 sampai dengan 11% wanita yang melahirkan ternyata mengalami penurunan kekuatan otot dasar panggul. Apa itu otot dasar panggul? Jadi guys, otot dasar panggul itu adalah otot-otot yang berada pada pelvic floor. Jadi panggul yang menyangga abdomen, yang melindungi organ genitalia feminina wanita. Nah, itu mengalami penurunan. Kenapa? Jadi seiring ketika proses kehamilan perut membesar, otot abdomen juga meregang. Nah, itu tadi membuat otot dasar panggul pun juga mengalami penurunan kekuatan otot. Dan ternyata dari hal itu 45% itu pelayanan kesehatan wanita itu semakin dibutuhkan sampai dengan 30 tahun ke depan diperkirakan. Wah, jadi buat fisioterapis ini adalah kesempatan kita untuk mengambil banyak pasien. Betul. Nah, kita baru 17 kan, jadi masih banyak banget loh. 17 ditambah beberapa lah ya. Oke. Kemudian kita perlu tahu juga ya kalau perubahan postpartum pada hal-hal muskuloskeletal ini tuh memang hal yang sangat natural, secara metabolisme juga akan dialami kita sebagai perempuan yang nanti akan hamil atau sudah melakukan proses persalinan dan melahirkan seperti itu. Oh gitu. Oke. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh perempuan-perempuan yang baru tahu kesehatan wanita, fisioterapi kesehatan wanita yang ternyata menangani sebelum dan setelah melahirkan. Satu, keluhan apa yang sering timbul nih pada pasca persalinan? Postpartum PFM pain. Apa itu PFM? Pelvic floor muscle. Jadi yang tadi aku share ke teman-teman, lokasi ototnya adalah di panggul bawah yang menjaga isi abdomen, yang melindungi organ genitalia feminina wanita atau organ reproduksinya wanita. Itu pasti banget 50% sudah dipastikan dari epidemiologi jurnal internasional bahwa terdapat penurunan kekuatan otot. Jadi itu yang harus kita atasi. Yang kedua, pertanyaannya gini, lalu bagaimana nih cara mengatasi keluhan pada pasca persalinan? Yang pasti harus datang ke fisioterapi. Kita bantu dengan alat elektroterapi, gimana cara merelaksasikan isu-isu atau kayak misalkan beberapa lokasi anatomis di tubuh yang mengalami nyeri. Kemudian kita akan mengedukasikan bagaimana cara stretchingnya, terutama untuk mereka yang belum terbiasa olahraga sebelum melahirkan. Kita akan mengadjust kembali gimana sih kondisi wanita ini, misalkan pasien datang ternyata sebelumnya belum pernah olahraga. Nah, kita harus banget nih bikin program yang sesuai agar dia tuh tidak kapok setelah kita kasih latihan dan stretching, goalnya tuh targetnya bisa tercapai, bisa beraktivitas normal kembali tanpa ada keluhan. Terus yang ketiga, setelah mengalami proses persalinan, kapan ibu bisa memulai olahraga kembali? Ini banyak banget, hampir 80% pasien-pasien yang kita temuin ya Kak ya, nanya, kapan sih boleh olahraga lagi kalau habis melahirkan? Ini tergantung dari ibunya, kondisi dari ibunya. Mau itu sesar, mau itu melahirkan secara normal, teman-teman harus tahu itu berlangsung selama 6 minggu setelah persalinan. Tapi ada loh yang normal setelah 3 minggu pun dia sudah aktif banget, itu nggak masalah. Semua akan dikembalikan pada kondisi ibu setelah persalinan ya. Yang keempat, bagaimana efek dan tujuan dari melakukan latihan otot dasar panggul pasca persalinan. Tujuannya tuh satu, meningkatkan kekuatan ototnya itu pasti, karena dia mensupport banget isi dari abdomen kita, kemudian itu kan fungsi dari seksual ya, maksudnya organ reproduksinya wanita, dan maksudnya sangat dibutuhkan, apalagi kan hubungan suami istri dan segala macam, nggak perlu diteruskan ya, intinya harus ditingkatkan kekuatan ototnya gitu. Kemudian itu juga mengontrol fungsi bladder and bowel, karena beberapa pasien wanita yang pasca melahirkan, kita juga menangani retensi urin ya. Beberapa tuh ada yang punya keluhan sulit buang air kecil. Nah ini juga relate dengan si pelvic floor muscle atau otot-otot di sekitar panggul. Jadi harus dikuatkan, diberikan latihan berupa senam Kegel. Nah nanti ada gerakannya kita kasih tahu. Kemudian apa saja hal yang perlu diperhatikan nih yang diketahui moms pasca melahirkan. Satu, ini paling penting banget, kayak listen to our bodies. Kenapa? Kita harus tahu nih, ternyata kemampuan tubuh kita tuh nggak sama dengan ibu yang si A, ibu si B gitu. Kalau dia terbiasa olahraga, pumping banget,
Nah, itu biasanya mereka setelah melahirkan nggak nyampe 6 minggu, mereka udah bisa nih beraktivitas normal. Tapi ada beberapa yang memang belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Intinya ketika berolahraga kembali, tolong dilakukan secara gradually, tahapannya meningkat. Dimulai dari yang ringan dulu ya Mams ya, dari ringan, sedang, kemudian agak sedikit berat. Semua harus dikonsultasikan ke dokter dan fisioterapisnya. Itu penting banget ya. Betul, dan juga menurut saya nggak usah buru-buru. Benar. Dan apalagi you should give a reward to yourself. Benar. Melahirkan tuh bukan proses yang ringan, itu Benar. membutuhkan usaha dan doa yang banyak nggak sih? Doa yang banyak dari semua orang. It's a big deal. That's really big deal. Jadi relax aja dulu, nikmatin momen bersama baby. Benar. Ya kan? Memulihkan diri. Pemulihan diri. Jadi nggak usah buru-buru ya. Itu dia. Ini otot dasar panggul yang tadi aku bilang PFM. PFM apa sih? Pelvic floor muscle. Di situ ada otot dasar panggul. Ada di dekat klitoris juga, central tendon, dekat anus, gluteus maximus. Area-area sekitar panggul bawah ya. Ada eksternal anal juga. Kemudian coccygeus, coccyx juga. Oke, kayaknya banyak banget. Aku nggak perlu mention satu-satu. Pasti yang nonton juga udah pada pinter nih aku rasa ya. Jadi lanjut, kita ke slide berikutnya tuh ada fungsi otot dasar panggul. Aku udah berulang kali tadi mention kalau fungsi dari otot dasar panggul nih, teman-teman, menyangga organ pelvis dan isi abdomen. Itu udah pasti. Mempertahankan tekanan intraabdomen. Kemudian menjaga beban dari tulang punggung belakang, dekat lumbal ya. Kemudian stabilisasi pelvis spinal, dan yang terakhir adalah fungsi seksual. That's why kenapa ayo dong dilatih otot pelvic floor-nya, karena kan itu berhubungan dengan proses pada saat berhubungan intim juga. Gitu. Ini juga salah satu suka hoax nggak sih, kalau yang kebanyakan melakukan hubungan seksual habis itu kendor, ya nggak? Nah itu adalah hoax ya. Coba belajar anatomi karena ini basically otot, jadi masih bisa perkuat lagi. Betul. Otot itu adaptif loh guys. Jadi gini, otot itu adaptif ketika kita melakukan atau kayak memberikan latihan ke otot tersebut, dia pintar, dia punya memori. Pada akhirnya dia akan mengikuti bagaimana gerakannya dan akan meningkat kekuatannya. Tapi ketika kalian istirahat kan leyeh-leyeh, terus tidur-tiduran, rebahan, kalau rebahan mana suaranya? Itu juga akan stuck aja di situ kekuatannya. Jadi kita harus tahu kalau otot juga memiliki memori. Jadi dia pintar ketika dikasih latihan juga tahu gimana harus gerakinnya. Dan ini ada beberapa stretching dan strengthening exercise after delivery atau pasca persalinan. Ingat ya, untuk yang ibu-ibu dengan persalinan normal ataupun sesar, memang itu sedikit berbeda. Kadang prosesnya, pemulihannya, recovery-nya agak lebih lama untuk moms yang ternyata persalinannya dengan sesar. Tapi it's okay, yang penting semuanya latihan harus dilakukan secara gentle, bertahap, ringan, kemudian gradually naik ke medium, dan kemudian yang hard juga. Ini ada yang progresif, bisa dilakukan bersama babynya. Mungkin babynya bisa menggantikan dumbbell, dipegang, digendong, melakukan squat gitu. Jadi kayak bonding sekalian antara mami dan babynya juga. Dikasih tahu yang latihan yang banyak tadi atau boleh. Karena sekarang kita udah masa pandemik dan beradaptasi ke ini ya, telehealth. Jadi kita mau tunjukin untuk yang postnatal exercise di sini. Tidak hanya Kegel, tapi ada aktivasi floor activation. Nah, di sini tuh pada posisi duduk. Jadi kayak mengencangkan bagian bokong, tapi dengan meng-engage juga perut kalian, ditahan beberapa detik, kemudian rilis. Lakukan selama 10 kali repetisi, setnya bisa 2 juga, tahan dengan sekitar 5 detik ya. Kemudian aktivasi pelvic floor dengan kondisi tiduran di matras. Nah, itu penting banget. Itu progresifnya dari yang tadi duduk, bisa dilakukan untuk menguatkan otot core dan panggul juga. Kemudian untuk bagian uppernya, jadi tidak hanya fokus pada Kegel, hanya hip-nya, hanya core-nya. Nah, moms juga harus melakukan penguatan pada area upper back, dari upper ke atas, seperti yang ringan aja, shoulder circle, shoulder shrug. Kemudian bisa juga dengan gerakan scapula exercise dengan rubber band, jadi membuka bagian chest depan, ditarik ke belakang, dan scapula atau belikat yang di belakang itu di-squeeze, ditekan gitu. Selebihnya kalian bisa melakukan juga dengan gerakan-gerakan seperti di matras nih, yang sebenarnya agak mirip dengan gerakan yoga, gentle flow yoga. Antara lain adalah rotasi lower trunk, dan kemudian juga beberapa stretching seperti knee to chest ball
boleh, single knee to chest, double knee to chest, kemudian piriformis dan semuanya. Pokoknya intinya ya, aku ingatkan kembali, ini penting banget kita harus mengadjust yang namanya program latihan setelah pasca melahirkan. Pokoknya jangan terlalu heboh, jangan terlalu pumping, kita harus kenalin kemampuan diri kita dari yang ringan dulu, gradually, kemudian ke sedang dan yang berat. Itu harus dilakukan dari cara duduknya, terus kemudian latihan di matras, dan dikomunikasikan juga ke fisioterapis dan dokternya, dikonsultasikan. Aku boleh nggak gerakan ini? Apa boleh? Pokoknya tanya kontraindikasi dan indikasinya apa gitu ya. Betul, karena setiap moms itu berbeda-beda, dan kalau yang latihan yang tadi sudah Tari sebutkan, ini latihan yang bisa dilakukan untuk early mobilization. Benar, ya, early mobilization. Jadi bisa banget dilakukan nanti setelah lahiran, dan ini sangat aman dan sangat gentle. Betul. Tapi hubungi fisioterapis Anda untuk mendapatkan latihan ini ya. Benar, harus hubungi fisioterapis ya, jangan asal ya. Pokoknya harus ditanyakan dan dikonsultasikan. Betul. Mana lagi tadi? Okay, it's all. Yeah. Okay. Oke, kayaknya cukup ya Kak ya, kita mengambil semua yang kita share hari ini dari Canadian Journal, jadi Postural Health in Women, The Role of Physiotherapy tahun 2005, kemudian Journal of Canadian Physiotherapy Association, dan beberapa jurnal internasional lainnya. Gitu. Thank you. Thank you. Thank you. Sama-sama, terima kasih kembali Kak Opi, Kak Kartika. Thank you Hani. Keren banget nih teman-teman semuanya, ilmunya tentang fisioterapi pre dan post kehamilan. Baik, ini yang ditunggu-tunggu nih, banyak banget nih udah pertanyaan yang masuk ya kakak-kakak cantik. Wow. Wah, ini ada nih Kak, mungkin kita mulai saja ya Kak sesi tanya jawabnya. Ada dari nih Hajrah Nurul Wahida, apa sih Kak yang dilakukan fisioterapis untuk masalah ASI? Ini kan paling sering ya Kak terjadi nih, biasanya pada ibu pasca kehamilan biasanya ASINya sedikit atau nggak mau keluar, terkadang itu gimana kan ini fisioterapi untuk menangani hal tersebut? Untuk kakak cantik. Oke, aku coba jawab ya. Iya, dari Kak Opi dulu. Coba ya, silakan. Memang salah satu masalah yang akan muncul gitu, yaitu nanti aduh udah lahiran ASI gimana, ada yang banyak pilihan ya, mau menyusui, tidak menyusui. Walaupun dari segi medis memang disarankan untuk tetap menyusui, karena kita harus jadi ketika payudara itu membengkak, gitu kan, itu kan isinya kantong-kantong ASI memang harus dikeluarkan supaya nanti tidak menimbulkan radang untuk si ibu, untuk dari ibunya. Dan kita memang harus menyarankan untuk moms untuk melakukan masas payudara, masas payudara untuk membantu mengeluarkan ASI. Dan juga memang ya, menjadi ibu baru itu tidak mudah ya guys, ternyata kan. Jadi memang dengan baru lahiran, capek, badan yang belum pulih, jam tidur yang berkurang, itu kan pasti membuat aduh malas banget deh mau nyusuin. Tapi jangan, tetap harus menyusui supaya nanti tidak menjadi radang. Walaupun memang kalau di kota besar kita banyak menemui yang namanya dokter spesialis khusus untuk moms permasalahan ASI. Jadi saya tetap menyarankan untuk datang konsultasi dengan para dokter yang memang fokus untuk masalah perasian gitu. Tapi sebagai fisioterapi kita bisa bantu apa? Kita bisa bantu untuk edukasi, melakukan masas payudara. Oh oke. Tiba-tiba stop sharing. Tidak tahu apa yang terjadi. Oke, gini aja ya. Oke, ya untuk masas payudara dan lebih melancarkan lagi ASI-nya. Kalau dari Tari gimana?
Nah, kalau dari aku sendiri sama sih, kita harus tahu kalau ternyata ketika ASI itu tidak lancar keluarnya, itu akan membuat ibu tuh fever atau demam. Betul. Nah, itu kan radang ya tandanya, memang harus dilakukan breast massage dengan melakukannya secara gentle dan sirkuler, setauku ya ini. Tapi memang nanti akan ada edukasi juga nih dari dokter yang khusus spesialis menangani problem dari ASI ibu. Itu tadi. Pokoknya harus rutin dilakukan massage untuk payudaranya. Pokoknya diusahakan bagaimanapun ASI-nya harus tetap dikeluarkan supaya tidak menimbulkan masalah untuk si ibu. Betul. Gitu. Yang sabar ya Han. Kita suka kayak gitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih Kak. Kapan sih Kak fisio dapat dilakukan pada kehamilan nih? Terapi pada kehamilan apakah semester berapa gitu? Ada jangka waktu khusus kah gitu? Oke, jadi memang fisioterapi itu kita bisa melakukan treatment di saat ibu sudah merasakan nyeri sebenarnya, ya kan? Dari nyeri itu biasanya mereka akan, harus kemana ya? Kita harus cari pertolongan kemana? Nah, itu fisioterapi bisa bantu. Karena walaupun saya tadi cerita banyaknya kasus lower back pain itu jadi pada trimester ketiga, tetapi ternyata ada beberapa hal yang bisa memicu adanya nyeri pinggung bawah lebih awal nih. Apabila moms pernah mengalami histori atau riwayat nyeri punggung sebelumnya, pernah riwayat jatuh sebelumnya, itu biasanya ketika hamil akan lebih cepat lagi atau trigger lagi yang namanya nyeri punggung bawah bahkan di trimester kedua. Rata-rata yang terjadi di lapangan yang bisa saya temuin mulai di trimester kedua akhir masuk ke trimester ketiga, karena kan tadi ya babynya makin gede, perutnya makin besar. Nah itu biasanya stres yang dialami oleh punggung bawah semakin besar. Nah itu fisioterapi bisa terlibat. Tapi jangan sedih, karena sekarang itu kita fisioterapi bisa lebih luas lagi ranahnya gitu ya. Kita juga bisa membantu mempersiapkan kehamilan. Ini juga bisa jadi topik lagi nih nanti nih ke depannya kita bisa bawain lebih dalam. Fisioterapi bisa membantu untuk proses kehamilan. Nah, masa sih gitu? Bisa dong. Bisa dong gitu. Kita simpen itu nanti yang di next sessionnya ya, karena kita juga bisa berperan di situ dalam hal ini jadinya woman health gitu kan ya. Women health gitu. Nah, tadi kan ditanya kapan nih mulai bisa fisioterapi gitu ya? Betul? Jadi sebenarnya benar, memang ketika muncul keluhan tidak akan dilihat dari berapa bulannya, itu akan tetap bisa di fisioterapi. Dan dari pengalaman aku menangani beberapa pasien yang hamil, ternyata kebanyakan bukan di lower back-nya loh, tapi di upper back-nya, dekat belikat. Nah itu kan juga berpengaruh, karena sepanjang spine itu yang tadi Kak Opi bilang, kan kita ada laxity, ada perubahan pergangan otot, perubahan karena memang dari abdomennya kan membesar juga, pasti mempengaruhi upper dan lower back. Dan itu sudah bisa di fisioterapi. Boleh ketika 2 bulan, 3 bulan setelah keluhan itu sudah mengganggu aktivitas dirasakan si ibu, silahkan temui fisioterapinya dan bisa fisioterapi gitu. Oke. Baik Kak. Kak Ani, izin bertanya nih Kak, latihan seperti apa nih yang dapat diberikan untuk mengkoreksi postur sebelum terjadinya kehamilan? Oh, oke. Dari Kak Opi dulu boleh, nanti aku tambahin. Kedengeran Kak? Ya. Jadi memang dengan kehamilan itu akan merubah yang namanya postur kita kan ya, tapi tidak ada yang namanya postur yang benar atau postur yang salah ketika hamil. Karena memang kodratnya seperti itu, dengan uterus yang membesar, perut yang membesar, otomatis akan merubah center of gravity sehingga jadinya ada kurva lordotik. Tetapi apabila sebelum kehamilan, moms itu sudah banyak melakukan latihan apa nih? Aktif secara fisik, jadi rutin melakukan latihan, rutin melakukan penguatan otot-otot core, otot-otot punggung, otot-otot leher. Jadi bagus otot-otot pelvic juga. Jadi sebelum hamil pun sudah kuat gitu ya badannya secara otot-ototnya, itu akan lebih mempersedikit kemungkinan untuk mengalami nyeri punggung. Latihannya apa aja? Yang penting rutin dulu deh. Semua olahraga itu bagus, jadi harus dilakukan rutin. Lalu juga targeting specific muscles, yaitu spesifik otot-otot core, otot-otot panggul, otot-otot leher itu juga penting. Kalau dari tadi silahkan tambahkan. Nah, benar banget dari Kak Opi. Jadi memang sebenarnya olahraga itu tidak ada yang jelek, tapi
kita harus tahu aja dosis dan intensitasnya gimana. Mempersiapkan kehamilan yang sehat dan pasca kehamilan yang ternyata berlangsung secara enak, nyaman gitu kan nggak banyak semua ibu bisa mengalami ya. Kita harus mulai dari melakukan olahraga, dan itu bisa dimulai loh dari cuma jalan ringan aja, jalan biasa berapa ribu langkah. Kemudian besoknya kalian bisa mencoba untuk latihan seperti khusus back exercise, misalnya melakukan bridging, melakukan cat and camel pose, melakukan cobra pose, child pose, atau mungkin pelvic twist, itu juga boleh. Pokoknya coba di-adjust dalam 1 minggu, kalian melakukan olahraga secara rutin for daily. Itu bisa di-set dengan kayak cardio exercise hari ini, oke, besok back exercise, oke, besok istirahat, kemudian nextnya kalian bisa mengganti untuk kayak upper body exercise gitu. Pokoknya whole body semua dilatih dengan baik, disesuaikan intensitasnya, jangan overtrain juga, pokoknya semua sesuai dengan porsinya dan kenali tubuh kalian sendiri. Begitu. Oke, mantap nih. Begitu ya teman-teman semua. Selanjutnya nih ada pertanyaan nih. Kak, sebenarnya aman nggak sih Kak berenang pada saat kehamilan? Ya, related sama COVID atau enggak gitu ya? Iya nggak sih? Iya. Kalau di dalam COVID ya. Apabila kalau kolam renangnya sendiri bukan kolam renang ramean sih, saya rasa saya rasa oke ya. Dan hygiene. Iya, permasalahannya itu sebenarnya bukan aman nggak amannya, tetapi kita masalah hygiene atau masalah kebersihan. Betul. Kan. Kalau kita ramean kolamnya kan airnya kita nggak tahu ya udah diganti berapa lama, bersih atau enggak. Apalagi juga untuk ibu hamil kita perlu sedikit lebih aware karena kita nggak bisa sembarangan masuk nyemplung ke kolam. Kita harus tahu dulu kolamnya steril atau enggak. Nah, kalau memang punya kolam renang sendiri nggak apa-apa, karena bagus juga nih berenang, karena berenang itu kan targeting banyak banget aspek kan ya. Dari kardionya dapat, flexibility-nya dapat, strengthening-nya otot-otot dapat, karena ternyata kalau olahraga di air itu walaupun sepertinya ringan tetapi kita tahanannya lebih berat. Karena kita tahanan air dan juga tahanan beban hidup. Beda ya Bu ya. Curhat ya. Jadi makin berat gitu kalau nyampe-nyampe gitu. Kalau tarik gimana? Benar. Ya oke. Jadi kalau di air memang sangat baik karena minim sekali resiko cedera ya. Apalagi ibu hamil itu kan memang harus diperhatikan banget, semua harus berhati-hati intinya. Terus yang kedua, ada namanya tuh sebenarnya kalau berenang pada saat hamil, itu sebutannya kan ada aquatic exercise. Betul. Ya, jatuhnya aquatic exercise. Jadi melakukan gerakan yang seperti di matras, tapi dilakukan di air kayak shoulder circle, itu bisa di air asalkan ketinggian airnya itu seleher atau di bawah dagu. Pokoknya intinya harus hygiene diperhatikan, gerakannya seperti apa, dan tetap dipantau karena ibu hamil semua harus berhati-hati. Begitu sih. Oke, siap Kak. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Adakah peran modalitas elektroterapi yang dapat digunakan ketika kehamilan nih Kak? Apa aja dan dalam kondisi seperti apa? Jadi modalitas elektroterapi pada saat ibu hamil gitu ya. Oke, silakan dijawab tadi. Iya, jadi kalau untuk elektroterapi itu adalah precaution jatuhnya, diperhatikan. Yang tadi aku bilang loh, ibu hamil tuh harus berhati-hati sama dengan penggunaan elektroterapi sebagai seorang fisioterapis ya, untuk TENS atau transcutaneous electrical nerve stimulation, stimulasi elektriknya harus dengan intensitas yang sangat ringan supaya tidak menstimulus adanya kontraksi pada perut si ibu, dan harus diletakkan di posisi jangan pada dekat perut. Pokoknya intinya harus jauh dari lokasi itu. Yang kedua, untuk ultrasound juga, karena penetrasinya dari ultrasound cukup dalam, sekitar 5 cm ya kedalamannya dari lapisan luar, itu juga harus disesuaikan dengan intensitas yang sangat ringan. Ya. Hati-hati, jangan menstimulus adanya kontraksi pada ibu. Itu aja sih, precaution ya untuk elektroterapinya. Betul, karena kan ada janin ya, ada janin, dan kita biasanya kondisinya apa, kalau cuman sakitnya di sini jauh nggak dari apa-apa, bisa dilakukan stimulasi elektris boleh, di sini. Boleh. Tapi ketika dinyeri di area punggung bawah perlu hati-hati banget, karena di situ ada janin dan kondisinya lagi nggak bagus lah ya. Kita jangan sampai menstimulasi hal yang enggak untuk di babynya gitu. Begitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, banyak banget ya pertanyaannya, mungkin menarik banget pada hebat deh. Wow, ramai, seru. Ini biasanya jadi udah pada mau. Iya, orang
juga Kalian penasaran ngabuburit kan ya. Kak. Orang penasaran nih fisioterapi pada pre dan pos kehamilan kan biasanya jarang ya Kak dibahas gitu. Jadi ini Betul. udah momentum banget nih, banyak pertanyaan gitu. Oke. Saat hamil nih Kak sering susah tidur, ada advice nggak harus ngapain gitu Kak? Pada saat hamil kan susah tidur ya biasanya ibu-ibu itu gitu. Ya, karena kan dengan kehamilan yang makin membesar, otomatis kan kita tidurnya juga terbatas ya, nggak bisa Betul. terlentang lagi. Benar. Palingnya miring satu sisi pun juga lama-lama pegel juga badan. Jadi memang tricky, tetapi saran saya bisa loh dilakukan dengan kalau yang sekarang lagi happening tuh ya, yoga untuk ibu hamil. Jadi kita udah ada exercise-nya dulu sebelum kita tidur, karena intinya apabila kita exercise-nya rutin, badannya itu seger dan pastinya tidurnya akan lebih bagus. Dan jangan main gadget kali ya. Kalau mau tidur scrolling Instagram dulu guys, mau tahu kayak apa guys gitu. Tapi ternyata itu malah membuat kita semakin melek lagi dan gak nyaman. Dan juga pemilihan bantal tuh penting. Betul. Ya, jadi sekarang banyak banget dijual di pasaran gitu ya, bantal untuk maternity pillow yang itu bisa untuk support, dan posisi tidurnya juga disarankan memang tidak di satu sisi terus, karena kalau di satu sisi terus kan tekanannya di satu sisi, di badan satu sisi itu nanti bangun tidurnya akan lebih sakit. Jadi memang harus muter-muter. Kalau dari saya, dari tadi silahkan tambahkan. Pokoknya aku setuju dengan Kak Upi bilang, cuma tambahan dari aku, kita bisa mengikuti kelas meditasi. Itu bisa serangkaian dengan si yoga. Setelah kita melakukan gentle flow yoga, itu nanti akan ada kelas meditasi, kayak membuat rileks si ibu. Kemudian akan ada edukasi kepada ibu yang ternyata membawa pasangannya ketika lagi yoga nih, kayak harus dielus-elus nih punggung bawahnya. Terus kemudian gimana cara membuat si ibu tuh calm sebelum tidur. Kemudian ada nih tambahan juga, kita berdua sebenarnya bukan cuma untuk ibu hamil yang susah tidur, kita menggunakan aromaterapi. Memasang aromaterapi ketika sebelum tidur itu sangat membantu kita untuk lebih rileks, kayak calm down. Jadi meminimalisasi adanya susah tidur untuk ibu hamil. Begitu. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi nih. Banyak banget ya. Ini Kak. Kak, kalau massage ibu hamil itu kan biasanya penat nih area pinggang. Nah, itu sebenarnya apakah ada teknik khusus nih Kak untuk tadi kan kata kakak massage-nya itu yang harus soft gitu kan. Sebenarnya selain dari itu apakah ada teknik khusus nih Kak? Apalagi kan area pinggang itu kan sensitif ya Kak gitu. Ya. Mau cari jam dulu? Oke. Jadi kalau untuk massage untuk ibu hamil, memang ada teknik khusus. Itu kayak cuma effleurage dan stroking. Benar-benar yang kayak very gentle. Jangan ada tekanan yang berlebihan, karena kan kita sangat meminimalisasi dan menghindari adanya stimulasi untuk berkontraksi, ya kan? Dan ibu hamil itu cenderung lebih sensitif loh untuk area-area badannya. Jadi kayak tekanan yang agak ditekan sedikit aja buat dia udah sakit. Jadi kita memang harus very gentle, kayak gerakan stroking dan namanya effleurage. Itu kalau untuk anak-anak mahasiswa atau fisioterapi student pasti tahu gerakannya tuh kayak cuma dielus gitu. Cuma tekanannya tuh sedikit banget, very gentle pokoknya. Betul. Dan masasnya juga, karena tadi udah bener banget tuh jelasin masasnya memang harus yang gentle, area-areanya apa aja sih, kita tuh harus addressing di erector spine, pastinya kan ya, karena kita mau reduce tension di lordotiknya, di spine-nya, lalu jangan lupa piriformis yang ke samping, QL, quadratus lumborum tuh penting banget, karena kan pelviknya kita anterior tilt kan, jadi kita mesti rilis juga di area samping, hamstring, jangan lupa paha belakang ya, paha belakang dan paha samping itu juga penting banget. Dan nanti juga teman-teman harus sering ngasih ini nih stretching, karena kan fisioterapi kan paling seminggu 3 kali gitu ya maksimal ya, selebihnya pasien bisa latihan di rumah. Nah, stretchingnya itu juga harus diinfokan juga, stretching yang bisa dilakukan di rumah dengan mudah. Betul. Oke, begitu ya teman-teman semua. Banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kita ya untuk Kak Kartika dan Kak Opi. Mungkin sangat menarik nih ya materinya, fisioterapi pre dan post kehamilan. Mohon maaf banget nih teman-teman karena waktunya juga terbatas ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada bertanya nih bisa Iya, mungkin teman-teman nih ada yang karena belum sempat
bertanya nih, bisa DM nih di Instagramnya Kak Opi dan Kak Kartika. Apa nih Kak Instagramnya Kak Opi dan Kak Kartika? Opi silahkan mention. Instagram saya di @opiviadian. Jadi teman-teman boleh langsung nanya saya atau di postingannya Media Visio ID kemarin kita udah di tag ada di @opiviadian dan Aku Dika Sugeng Wibowo, KSOEGENGWIBOWO, ejaan lama. Oke, kalian bisa DM ke sini. Iya. Bisa DM ke kita berdua, direct message. Nanti kalau memang ada body issue atau apapun terkait kesehatan kalian bisa dikonsultasikan ke kita berdua. tentu saja. Oke, mungkin ini ya Kak, sebelumnya ini pertanyaan closing nih Kak. Harapan dan saran nih Kak untuk Media Visio.id ke depannya. Silakan Mungkin dari Kak Kak Opi dan Kak Kartika. Saran aku untuk Media Visio nanti lain kali jamnya cuma 1 jam 1 hari sekalian kita bisa ngebahas The whole lebih day, banyak. the whole Iya. day. Kita bisa bahas lebih banyak. Buat webinar jadinya ya. Iya, Buat itu 1 webinar. jam itu bisa cepet-cepet banget kan, tapi udah bagus banget, pengemasannya menarik. Ini anak muda banget dan kita juga walaupun kita masih muda ya. Kita muda. 17 tahun, 17 tahun. Itu bagus banget karena sekarang itu kita tetap harus keep learning gitu. Kita harus tetap belajar dari manapun. Nah, Media Visio ini bisa banget memfasilitasi untuk kita bisa saling bertukar ilmu, diskusi masalah tapi seperti ini. Jadi walaupun kita nggak bertatap muka langsung, saya di Jakarta, Hani di Borneo ya kan Han? Di Kalimantan sana. Iya, udah Banjarmasin. Dari saya tadi maju terus Media Visio. Buat aku ke Media Visio ID, kita happy banget, thank you buat opportunity-nya buat ngisi Sunday Movement ya Kak ya. Kita happy banget bisa sharing banyak hal, apalagi tentang women health fisioterapi yang jarang banget, masih jarang untuk didengar informasinya untuk orang-orang. Dan aku juga ngelihat Media Visio ID ini packaging-nya bagus banget. Aku nggak tahu ya idenya gimana, inovatif ya. Kemudian juga, banyak banget ya followernya menurut aku gitu. Semoga semakin terus kreatif, bisa semakin maju, ada hal-hal baru yang kalian ciptakan untuk menunjukkan ini loh fisioterapi di Indonesia tuh seperti ini loh. Gitu. Jadi pokoknya di kreatif, terus kreatif, inovatif, dan bisa membuat pesan-pesan dan informasi dalam kemasan yang ringan, jadi nggak cuma fisioterapis aja dan orang-orang kesehatan yang tahu, masyarakat luas juga bisa mencerna kayak gitu. Iya. Go biar fisioterapi makin viral, go international. Go viralkan. Amin. Oke, terima kasih Kak Opi, Kak Kartika, keren banget nih hari ini dalam penyampaian materi kita pada hari ini ya teman-teman, fisioterapi pre dan pas kehamilan. Oke, mungkin saya mengingatkan lagi nih teman-teman semua yang ingin berdonasi ya teman-teman bisa cek Instagram kita mediavisio.id terakhir pada tanggal 30 April 2021 dan jangan lupa teman-teman kita ada giveaway juga, tentunya sangat menarik. Nanti pukul 4 ya teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak lagi Kak Opi, Kak Kartika. Mungkin lain kali kita membuat webinar nih Kak, buat webinar, talk show gitu kan ya, biar waktunya lebih banyak lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di next event gitu ya. Undang Visio Babes jangan lupa ya. Undang Visio Babes lagi ya. Kita gitu. Ya, tentunya banyak banget nih yang antusias sama Visio Babes ya, kakak-kakak semua gitu. Thank you. Iya, dan saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu acara ada kesalahan dan kekeliruan. Saya memohon maaf dan sampai jumpa lagi nih ya teman-teman di next discussion kita. Jangan lupa follow Instagram kita mediavisio.id dan tentunya YouTube kita juga mediavisio.id. Dan semua sampai jumpa di next discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, bye. Dah. Selamat menjalankan ibadah puasa kakak-kakak semua. Makasih Ani juga.